untuk dielaborasi. Monggo silakan dari Ibu dan nanti terakhir Pak Tukiman. Oh, Pak Tukiman nggak ada. Monggo silakan Ibu. Ini tepatnya orasi Panglima Milisi MSI. Ya, segera untuk baiat untuk bagaimana jihad untuk membangkitkan. Pertanyaannya begini, bagaimana saya bisa mati syahid? Nah, itu karena milisi ini akan bangkit. Karena MSI tadi hablum minan nas, bahwa MSI itu internnya saja belum satu langkah. Nah, ini bagaimana menyatukan langkah agar hablum minan nas MSI itu nampak gerak untuk di lingkungan itu lebih nyata. Terima kasih. Ada lagi Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih nih Pak Tukiman untuk membangkitkan semangat kita untuk berjuang. Dan yang saya rasakan itu, kalau saya pribadi seorang ibu ya, seorang wanita, itu memperjuangkan sesuatu itu memang luar biasa. Perjuangannya termasuk maunya seperti ini juga, mengapresiasi apa yang disampaikan bidang politik. Cuma sayangnya gini loh Pak, sayangnya itu kita tidak semua mempunyai mindset atau belum mempunyai pola pikir yang seperti ini. Walaupun kita ya, selain itu juga kita juga kalah dengan suatu sistem itu Pak yang saya rasakan. Apalagi kalau seorang ibu, suatu sistemnya itu sistem ekonomi itu diserang itu sangat mumet sekali Pak Ibu. Sebenarnya semua rasa ketakutan untuk kelaparan itu Pak. Nah ini solusi untuk menjadikan tetap bersemangat untuk inspirasi kita itu gimana caranya itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dijawab dulu pertanyaan. Bisa lanjut Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Satu Gimana yang telah menyampaikan materinya. Setelah kami cermati apa yang disampaikan, kita sesama muslim itu harus saling mengingatkan bahwa birri wa taqwa wal qudwah. Jadi kita sifatnya harus saling mengingatkan, kayak kok ngene aswaja, memang itu saudara kita. Jadi kita bagaimana solusinya ben iso saling nasihati, iso mengenai itu bagaimana yang perlu kita diskusikan. Kulil haqqo walau kana murra, sampaikanlah yang benar, yang hak walaupun itu pahit bagi kita rasanya. Dan memang ya sulit, apalagi seorang ibu tugas ganda yang sampaikan ini. Ismane mendongake ya Allah, paring selamat, ya Allah anakku ning kono, ya Allah bojoku nang bodhe paring selamat. Ismane mendongake dan ikhtiar semampunya karena tugasnya ganda. Nah ini kami mohon solusinya bagaimana yang terbaik, sebab Islam itu memang rahmatan lil alamin. Jadi kasih sayang, isinya kasih sayang. Loh dulurku kok sing nentang, iya yo caranya. Orang malah terus, weh itu ngene tes lho, kowe ngono sewu, maaf. Itu juga namanya metepuk air di bulan terpecik muka sendiri. Nah ini mohon solusi yang terbaik, kebijaksanaan, sebab Islam tadi juga rahmatan lil alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik daya petunjuk kepada kita semuanya. Kasih sayang rahmat Allah kita harapkan. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab. Silakan. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim itu harus berislam dengan kafah. Sedangkan banyak di masyarakat kita itu malah Islamofobia. Jadi takut kalau
kita berislam dengan kafah itu takut, seperti ditakut-takutin ya. Bagaimana solusinya untuk menghadapi masyarakat yang seperti itu? Memang menarik tema ini Pak, karena setahun refleksi 2025 dan temanya sangat luas. Tapi memang ini adalah hal-hal yang menyentuh kehidupan, martabat serta orientasi perjuangan dalam berbagai dimensi. Nah, untuk itu saya kira nanti saya mengusulkan bahwa dari apa yang disampaikan oleh Pak Tukiman ini perlu ada menyikapi yang disampaikan Ustaz Daimun, dan itu perlu ada diskusi tidak lanjut ya untuk menyamakan frekuensi tadi. Tetapi begini, karena kita ini kan kalau bahasanya Gus Bahar itu ya orang itu kan harus orang usah digawe rumah, rasa digawe abot. Walaupun kalau Mbah Wan Ndiko berjuang. Nah, perjuangan kita ini ada skalanya, ada ya. Jadi kalau kita merujuk kepada ku anfusakum wa ahlikum naro, ya amanu ku anfusakum wa ahlikum naro, itu yang paling utama, yang pertama kali dan yang harus diperjuangkan yaitu ya. Tetapi tadi tanggung jawab lebih luas dari itu ya. Makanya perlu ada tindak lanjut, kemudian supaya kita ini juga tidak salah jalan menyikapi hal-hal permasalahan-permasalahan yang ada. Dengan bahasa tadi disampaikan, bagaimana caranya kita bisa mati syahid, ya misalnya kan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang bagus juga. Tapi bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang dikatakan sama Bu Ridwan tadi, baca bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana wujudnya rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari kita itu? Saya kira itu mungkin bukan pertanyaan, tapi ini ajakan kita bagaimana untuk ada mungkin bisa juga forum media kita itu kita juga diadakan diskusi, media Majelis Subuh kita ini. Ya nanti sarang, kemudian juga di samping itu ada maaf. Nah ini Mas Satur ini belum pangandikan, saya kira ini juga tokoh muda kita. Jadi nanti ya itu saya kira juga nanti akan lebih semangat lagi. Dan yang belakang-belakang ini ya para mahasiswa yang masih seger-buger ini, saya kira nanti ini juga supaya bisa caranya juga mereka tertarik ya, tapi untuk bagaimana kemaslahatan umat kita ini menyikapi, karena ini sejarah akan berulang ya, sejarah itu akan berulang dan kita ini harus selamat. Hajat kita ini selamat dunia dan akhirat. Maka doa kita kan doa satu zakat itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kan senantiasa kita panjatkan doa kepada Allah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menampung pertanyaan-pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gamblang sekali rahmatan lil alamin, bahwa Pak Tukiman mengutarakan semua rahmatan lil alamin. Artinya bagaimana akidah kita, bagaimana kita dikasihi untuk teringat akan kembali kepada Allah. Di sini ada kata-kata bencana, bagaimana menghindari bencana, rahmatan lil alamin. Bagaimana politik luar negeri, rahmatan lil alamin. Artinya Rasulullah terjadi perang Badar, perang Uhud, itu juga karena rahmatan lil alamin. Artinya tidak bisa kita bisa merangkum yang sebuah keniscayaan perang itu terjadi dimanapun di muka bumi, dari agama apapun itu terjadi peperangan.
Artinya peperangan atau perang cyber, perang urat saraf, usul fikri, perang ideologi pemikiran itu juga tidak bisa dibenturkan dengan rahmatan lil alamin. Artinya melawan sedikit keburukan itu adalah rahmatan lil alamin. Ya, apapun yang bisa kita lakukan, Pak, ya, maksudnya saya ini menggebu-gebu ini bahwa gerak rakyat, intinya rakyat ini harus bergerak. Pokoknya kalau ada nanti simbol-simbol yang bergerak atas nama rakyat, insya Allah kita berusaha bergabung, Pak, dengan namanya gerakan rakyat. Ya, tadi sudah diutarakan tauhid, kemudian dari Bu Haja Ridwan juga rahmatan lil alamin. Saya coba mengharmonisasi bahwa rahmatan lil alamin secara luas seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, yang pertama saya apakah meniru Pak Slamet Daibun tak catat tok. Yang kedua saya ikut Pak Bambang ya, Ustadz ya, dijawab secara rangkuman. Ya. Memang ada proses pembelajaran. Saya menggunakan pupil centric ya, berpusat kepada saudara-saudara, berpusat kepada murid, kalau saudara murid, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan banyak, maka materi ini berarti terserap. Itu pupil centric. Nah, kalau cetar centric kan pengajian tradisional. Jawaban yang pertama saya rangkum, saya tiru Pak Bambang. Ya, karena jawaban pertama, ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, saya tanya pertanyaan saya tentang kejelekan-kejelekan supaya saya tidak meniru. Maka Rasul diterangkan tentang kejelekan-kejelekan dan sahabat itu tidak menirunya. Itu jawaban. Jadi ini ada kejelekan-kejelekan yang kita tidak akan meniru. Satu. Yang kedua, tadi ada anfusakum, maka berikutnya adalah mulai dari diri kita, keluarga kita tanamkan kembali kepada Quran dan Sunnah, akan terdapat sebuah militansi. Kembali pada Quran dan Sunnah. Yang berikutnya adalah saya mendengar pidato dari ketua MTA yang sekarang itu, anaknya Ustadz Sukino, Ustadz Khair. Dia berpidato bagus sekali. Ketika saudara mengaku seorang muslim dan punya idealisme seperti Rasulullah punya idealisme, siap saja ujian yang akan diterima. Kita tanamkan bahwa kita harus punya idealisme. Idealisme apa saja untuk menegakkan syariat ini. Yang terakhir, dimulai dari diri kita sendiri. Tidak binafsi. Saya sampaikan itu di sebuah kajian. Bahwa saya ditemukan dengan, saya niru Ustadz Basir itu loh. Ketika menghadap Kapten Jokowi, kalau kamu melakukannya, akui kesalahan dan bertobat. Kalau kamu tidak, ya selesaikan. Jadi kita harus punya idealisme, dan idealisme itu akan dan ujian itu adalah setimpal dengan ketinggian idealisme. Ketika kita mempertahankan idealisme dan Allah memanggil kita mudik, apa yang disampaikan oleh murid baru, kita termasuk jihad dunia. Idealisme yang berdasarkan syariah, bukan idealisme yang berdasarkan duniawi. Syariah. Saya minta maaf, itu adalah motivasi pembangkitan idealisme agar saudara-saudara
setiap muslim punya idealisme. Bagaimana sahabat sampai keluar Mekah Madinah karena idealisme ingin menegakkan syariat. Tidak puas, silakan berdialog nanti di rumah dengan saya. Akan ketemu dengan sebuah idealisme yang bagus. Minta maaf sekali lagi, saya backgroundnya bukan seperti Pak. Saya backgroundnya sekolahnya ekonomi, kayak Pak Bambang, tapi jurusan ekonomi lemah. Bukan ekonomi kuat kayak Pak Bambang, jadi saya jurusannya ekonomi lemah, maka ya seperti ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah menjelang Ramadan. Bapak Ibu sekalian, kalau Ramadan nanti ada acara kultum, tetap ada. Tapi kultum, jadi nanti mungkin yang ngambilkan juga tidak hanya saya, mungkin Bapak Terima, Bapak Selamat. Beberapa juga ada jadwalnya ya. Bagi yang belum ada jadwalnya di sini, mungkin nanti saya bantu untuk isi kultum subuh seperti ini, seperti tahun-tahun lalu. Banyak itu, terima kasih atas seluruhnya. Dan saya kembalikan kepada pembawa acara untuk ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majelis Subuh Istiqomah Ungaran Barat yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam dapat mendatangi suatu kajian ilmu. Salah satu dari teman-teman di surga. Barusan kita dengarkan kajian dari Bapak Ustadz Tukiman. Marilah kita kesankan di dalam hati dan niat kita umum untuk amalkan dan kita dakwahkan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.